calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sehat untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan agenda-agenda kita yang tertunda, yaitu modul refleksi yang ke-6, aktualisasi sekaligus dalam Festival Pager Mangkok yang kemarin kita sudah hadir ke sana, ya. Terus kemudian dan Spirit Gang dalam indahnya goresan cantik batik khas Kudus. Ya, batik Kudus berbeda dengan batik yang lainnya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi sharing bersama sahabat lama saya, Bapak Iwan Miftahuddin, ya, seorang jurnalis senior di Kompas TV. Ya, jadi kalau kalian pengen eksis di TV, ya, tinggal print foto kalian tempel di TV. Ya, itu sudah eksis, sudah cukup ya, nggak perlu diliput kan gitu. Oke, sebagai informasi untuk Pak Iwan, sahabat-sahabat kita di sini selama 1 semester atau 4 bulan belajar di UMK, tetapi setiap weekend mereka punya kegiatan namanya modul Nusantara, yaitu mereka belajar kebinekaan yang ada di Kudus karena berasal dari berbagai pulau di luar Jawa, ada yang Muslim, Kristen, Katolik gitu, dan berbagai suku. Ya, jadi harapannya mereka kompak berbineka jadi satu kesatuan dengan slogan bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang bertanya boleh pakai bahasa daerah ya, biar Pak Iwan tidak paham gitu ya. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Silakan. Siap. Kalau nggak usah pakai mic nggak apa-apa ya. Saya nggak biasa dengar kan jelas ya. Ini masuk ya. Nah. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Tadi sudah dikenalkan Pak Muzid. Sebetulnya kalau masuk ke sini ke UMK, saya juga sudah lama bertugas di Kudus, dan kebetulan saya sejak 2009 itu berkecimpung di dunia jurnalis, khususnya jurnalis televisi, dan sedikit banyak tahulah di mana perkembangan di universitas ini. Dan kemarin tadi Pak Muzid kontak saya karena kebetulan ini beliau adalah termasuk guru saya waktu di bangku sekolah, teman sekaligus guru juga. Jadi lama nggak ketemu lagi di sini. Dan tadi dikasih penjelasan bahwa ini ada beberapa mahasiswa yang dari beberapa daerah kebetulan lagi studi di Kudus gitu. Untuk saya pengen mulainya adalah, kalau ini sudah ada tema sebenarnya, nanti materi saya kira bisa dibuka semuanya ya, tapi saya lebih pengen kita sharing aja. Anda di Kudus sudah berapa lama? 3,5 bulan. Rencananya sampai 1 semester. 1 semester ya. Kesan pertama masuk Kudus apa? Ada yang terkesan, mungkin mbaknya dulu, yang ketika pertama kali lihat Kudus. Udara. Nah, ya. Oh, berarti masuk Kudus sudah bau tembakau ya? Ya. Yang lain, kesan pertama masuk Kudus, makanannya. Oh, berarti langsung sini langsung makan, cari makan ya. Siap. Makannya identik dengan apa Kudus? Soto yang berkuah lah ya. Nah, yang lain? Ketertiban lalu lintasnya padat sekali ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan saya tanya kesan pertama, kita harus jujur ya. Kesan pertama, makanya saya tanya kesan pertama. Jarang ada terdengar suara klakson, sedangkan di Medan sendiri suara klakson itu pasti ramai. Pasti rame ya. Medan, dari Medan ya, oke. Ya,
lalu lintasnya tadi, udaranya, kulinernya, yang lain. Banyak jenis rokok. Perokok aktif? Perokok. Udah nyoba berapa jenis rokok di sini? Udah nyoba berapa merek rokok? Sukun, Senior, sama Jarum. Baru 3 itu ya. Nah, tapi beragam rokoknya. Padahal rokoknya itu kalau di data terakhir itu ada 103 merek. Berarti baru 3, yang 100 belum dicoba. Ya. Oke, rokoknya udah. Lagi, monggo. Banyak masjidnya. Banyak masjidnya, gerejanya ada nggak? Ada. Oh, masjid pertama lihat banyak masjidnya. Oke, yang lain. Ya, monggo. Masyarakatnya gimana, Mas? Masih kental dengan unsur agama. Oh. Itu dilihat dari namanya atau dari personalnya? Personalnya. Ketika udah komunikasi itu ya. Oke. Yang lain. Monggo, Mas. Pertama kali kesan masuk Kudus. Panas. Oke, berarti sama dengan tadi cuaca ya. Tadi apa? Tembakau, ini panas gitu. Ada dari mana, Pak? Medan. Di Medan nggak sepanas Kudus ya? Oh, lebih panas. Iya. Enggak kasih kesempatan ngomong dulu, Pak. Oh, gitu. Sini panasnya bikin hitam. Oke. Ya. Ada lagi ya. Kita aja kesan pertama dulu, nggak usah kita ngobrol terlalu lebar tentang Kudus bagaimana enggak. Kesan pertama. Masih ada? Pada saat kebinekaan pertama agak kaget kemarin pas ke Menara Kudus, pas mau balik itu ternyata mereka yang Oh, baru tahu ternyata di depan masjid Menara itu ada kelenteng. Oke, toleransinya berarti. Oke. Oh, siap, ya. Iya. Oke, udah mulai mengarah ke apa namanya budayanya. Yang lain. Nah. Udah pernah lihat motong sapi di Kudus? Kalau kerbau? Berarti kan baru dengar, nggak lihat langsung ya. Makan udah daging sapi? Makan? Belum, ya. Ya itu sebagian dari Tan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, 1.300.000 atau berapa gitu seingat saya. Itu ternyata memang akulturasinya lebih kental sini. Itu kenapa? Pertanyaan besarnya kenapa itu. Nah, nyambung kepada tema yang ada ini bahwa mungkin kawan-kawan di sini sudah dengar dengan istilah Gus Jigang tadi ya. Jadi Gus dan dagang. Kita tarik ke sisi historisnya. Jadi memang karena awal sejarah berdirinya Kudus ini kan penuh dengan sejarah, artinya dengan akulturasi, perpaduan budaya. Jadi meskipun kalau dari sisi sejarah, sepengetahuan saya ini Sunan Kudus datang ke Kudus itu tidak langsung ke Kudus ya. Beliau dari Patih di Demak kan, kemudian harus lewat Jepara, Semenanjung, karena dulu daerah Demak ini kan konon adalah sebuah lautan ya. Belum ada daratan seperti ini. Beliau lewatnya dari Wolahan masuknya, padahal Wolahan itu masuk wilayah Jepara kan ya. Monggo. Kemudian beliau dengan pelan-pelan masuk ke Kudus, dan bahkan ketika mau masuk ke Kudus ini awalnya beliau juga dapat pertentangan. Konon di daerah Kaliwungu yang berbatasan dengan Jepara, ada yang sudah tahu Kaliwungu daerah mana? Kudus Barat. Jadi jenengan nanti lihat peta, di situ ada 9 kecamatan. Itu yang berbatasan dengan Jepara itu adalah kecamatan Kaliwungu. Nah, ketika mau masuk ke situ juga sudah ada penolakan pertama. Dari apa misalkan? Dari budaya tadi. Ternyata di Kudus waktu itu beliau masuk itu orang masyarakat sekitar itu mendewakan sapi tadi, mendewakan sapi, dan mereka lebih untuk meskipun belum
agamis dalam artian tanda kutip, orang mungkin menganggapnya waktu itu adalah mayoritas agamanya Hindu ya, tapi tidak Hindu taat, paham maksud saya ya, hanya agama sebagai simbol lah gitu. Nah kemudian beliau berjumpa dengan hal itu dan akhirnya beliau membuat semacam gebrakan atau formulasi bagaimana menyatu, artinya menyatu dengan masyarakat tersebut. Bahkan segala bentuk jabatan maupun pakaian itu beliau harus lepas. Nah, saya tidak akan mengulas banyak tentang Sunan Kudus karena kalau kita nanti ngomong tadi temanya tentang pager mangkok ya Pak ya. Ini tadi filosofinya lebih ke Sunan Muria. Nah, ini langsung saja saya nyambungnya ke Sunan Muria. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Kudus dengan kota sekecil ini itu harus ada dua tokoh yang diwalikan? Ada yang bisa bantu jawab? Kota kecil, penduduknya juga gak padat, tapi ada dua tokoh agama besar. Kenapa? Pertanyaan saya. Oke, jeneng sudah keliling-keliling 3 bulan lebih di sini, pasti harus sudah tahu jawabannya. Kira-kira kenapa? Kota kecil, ya kan, hanya 9 kecamatan, penduduknya nggak ada lebih 1 juta. Tapi ada dua tokoh besar yang seluruh penjuru Indonesia bahkan mendatanginya. Ya saya masuk di sini adalah Sunan Muria dan Sunan Kudus ya. Nah itu kenapa? Pertanyaan saya. Monggo ada yang bisa bantu jawab? Harusnya bisa lah, udah 3 bulan lebih di Kudus so. Kenapa Mas? Enggak, ini sepengetahuan Anda aja bahwa bagaimana ketika ada di Kudus sudah 3 bulan, kok iso ya di Kudus ini kok bisa ya ada dua tanda kutip tokoh yang ditokohkan dan ajarannya diikuti banyak orang. Padahal wilayahnya kecil. Kalau dengan lihat di peta itu hanya 1 kota kecil gitu lah. Ayo, saya bantu sedikit dari sisi geografis dulu. Gimana? Kudus dari sisi geografisnya? Oke. Ternyata ada daerah pegunungan dan daerah bawah atau kalau dulu sini pesisir. Ya, pesisiran. Oke, boleh. Berarti dari sisi geografis adalah beda kultur wilayahnya. Ya, yang lain. Ayo dari sisi tadi geografis, budayanya apa? Udah keliling Kudus kan? Udah kan? Nah, penyebaran agamanya, penyebaran agama beda di sini ya. Gimana yang dengan jumpai di wilayah tadi nek bahasanya banyak di pegunungan dengan daerah bawah? Oke. Ya. Oke. Dari kedua tokoh tersebut, kalau nanti Anda menelisik lebih dalam atau mencari referensinya, sebetulnya adalah mereka sama-sama berangkat dari keyakinan dulu. Keyakinan artinya membawa misi dakwah gitu kan. Pertama kan dua tokoh ini adalah misinya adalah dakwah. Tapi kemudian ketika bersentuhan dengan masyarakat atau di wilayah suatu daerah gitu,
mereka berbenturan dengan kultur masyarakat yang berbeda. Meskipun kota kecil, tapi tadi dari sisi geografis Kudus ada pegunungan, yaitu Pegunungan Muria. Yang konon, saya nggak tahu Anda sudah nyari referensi tentang Muria belum? Gunung Muria ini konon ya dikenal, lebih terkenal di daerah Semenanjung Palestina sana. Palestina itu era sebelum Masehi itu udah pernah menyebut nama ada Gunung Muria. Coba nanti di cross check di referensinya. Setelah ditelisik ternyata Muria itu ya Muria Jawa ini gitu. Dan konon Muria ini memang adalah salah satu gunung terbesar sebelum kemudian menjadi pegunungan gitu. Dengan kultur masyarakatnya yang beda, kemudian yang di bawah juga daerah bawah ini karena dulu pesisir pantai, jadi juga kultur pegunungan dan bawah. Nah, saya tidak akan mengulas ke yang di bawah karena itu nanti wilayahnya sejarah ke yang ke Sunan Kudus ya. Ini kita karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Muzid, kita akan tentang tema Pager Mangkok ya, yang itu dicetuskan oleh Sunan Muria. Jadi pada prinsipnya kedua tokoh ini yang diusung pertama adalah toleransi. Jadi meskipun membawa misi dakwah, membawa misi agama, tapi di situ tetap beliau tidak memaksakan diri. Akhirnya apa? Dia harus mau tidak mau, kemudian yang diusung adalah tentang pertama adalah toleransi. Nah, ketika masuk ke toleransi, akhirnya yang muncul adalah ajaran-ajaran atau setidaknya adalah kultur yang ada di masyarakat itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyebarkan atau dasar untuk berdakwah itu. Di Muria dengan kultur pegunungannya, dengan kultur masyarakat pegunungan, kemudian dengan masyarakat yang beda ya dengan kalau yang di bawah mungkin lebih hedonis ya. Kalau di atas adalah lebih kepada masyarakat terpinggir lah, istilahnya gitu ya, masyarakat terpinggir. Akhirnya beliau hanya menyampaikan beberapa filosofi ajaran. Nah, Pager Mangkoklah ini salah satu filosofi yang sampai saat ini masih diuri-uri, monggo, okay. Masih diuri-uri dan kemudian diterjemahkan sebagai bagaimana upaya beliau untuk menanamkan ajaran. Yang ajaran itu kemudian tidak dipaksakan harus masuk Islam, itu enggak, gitu. Karena nanti kita ngomong filosofi tentang ajaran beliau banyak sekali. Udah dengar tentang Topongeli? Ada Topongeli. Sudah pernah dengar tentang Guyang Cekata? Nah, itu termasuk ajaran Sunan Muria. Nanti coba cari referensinya. Nah, kemudian salah satunya adalah ini, karena kita fokus di Pager Mangkok. Salah satu filosofi Pager Mangkok ini adalah ajaran dari beliau yang kemudian diakulturasikan atau diterapkan di masyarakat. Jadi kemarin jenengan sudah ke sana ya? Ada yang bisa itu menjelaskan sebenarnya ajaran ini apa yang makna dari ajaran ini? Pager Mangkok ini seperti apa? Mungkin dari yang Medan dulu, tadi mana Medan? Bisa bantu ya. Setelah lihat kemarin tentang ajaran Pager Mangkok ini, kalau Anda menangkapnya seperti apa filosofi yang diajarkan oleh beliau? Pagarilah rumahmu dengan mangkok, ya. Oke, ya. Oke. Kita membuat tembok yang tinggi yang pada akhirnya bisa dipanjat oleh perampok dan tidak dilarang oleh perampok. Oke, siap. Terima kasih, plus. Yang lain tentang filosofi Pager Mangkok, tentang Gus
bagus itu adalah bagus, kebagusan, kebaikan. Jadi esensi dari orang bermasyarakat, orang berbudaya itu adalah esensinya adalah kebaikan. Nah, kenapa kok yang dipakai mangkok? Itu sebenarnya simbol. Mangkok ini kan tempat naruh makan, ya kan? Nah, itu sebenarnya simbol. Mangkok itu hanya simbol, bahwa simbol untuk memagari itu adalah dengan mangkok. Kenapa harus mangkok? Karena mangkok itu tempat naruh makanan. Lah, makanan itu untuk apa? Ya, makanan ketika kita punya, kita harus lihat sekeliling. Apakah sekeliling saya juga sudah makan? Apakah sekeliling saya ini masih kelaparan? Esensi Anda jangan sekarang, melihatnya jangan sekarang, tapi kita coba membawa alur pemikiran kita pada waktu itu. Orang nyari makan masih susah kan, gitu. Orang mungkin dari sisi kasta, apalagi kalau waktu itu mayoritas Hindu, itu kan ada kasta-kasta ya. Nah, kalau sudah kasta yang paling rendah, itu kan biasanya beda dengan orang yang tengah. Untuk makan mereka agak susah. Nah, kemudian pakailah beliau dengan filosofi ini. Pertama, pagarilah rumahmu dengan mangkok. Mangkok adalah tempat untuk makanan. Nah, ketika ada makanan dalam mangkok, harus ingat sekeliling. Karena apa? Ketika sekelilingmu itu kenyang dan ikut merasakan yang kamu kenyang, otomatis sekelilingmu ini juga akan merasa nyaman. Tapi kalau kamu kenyang sendiri, artinya makan sendiri, nggak ingat sekelilingmu ternyata di situ ada kelaparan, pasti akan muncul keburukan, niat buruk, ya nggak? Saya tanya, biasanya yang memotivasi orang untuk berbuat kejelekan itu apa? Kriminal lah, untuk melakukan kriminal, yang memotivasinya itu apa? Apa? Kekurangan atau ada kesenjangan ya. Kesenjangan inilah yang akan memicu orang untuk berbuat kriminal. Nah, ternyata filosofi itu sudah dipakai oleh zaman Sunan Muria dulu. Oh, jadi kamu harus ingat, nek sekelilingmu ini ada kesenjangan, kamu makan sekelilingmu enggak, hati-hati, pasti nanti kamu akan ada minimal di sekelilingmu salah satu yang berbuat tidak baik ke kamu. Jadi intinya adalah dari filosofi ini bagaimana kita harus mengingat atau untuk memberi rasa aman ini, pertama selain harus dari diri sendiri adalah lingkungan dulu. Kalau lingkungan sudah aman, sudah kondisinya tidak ada kesenjangan, insya Allah satu daerah itu akan jadi ikut aman. Karena masyarakatnya sudah tadi tidak ada kesenjangan, gitu. Jadi itu salah satu filosofi pager mangkok yang dipakai oleh Sunan Muria ketika melaksanakan ajarannya. Nah, kemudian saya tanya, kemarin ikut tradisi arak-arakannya juga? Oh tidak, pas sudah gak ada? Oh, pas sudah selesai berarti ya? Padahal saya ingin tanya, waktu itu jenengan lihat apa yang dilakukan oleh mereka gitu. Ini sempat lihat ini, yang ini. Oh, yang ambyang. Ya. Kalau ambyang beda lagi, itu filosofinya nanti larinya ke siapa? Bukan Sunan Kudus, ke ya Sultan Hadirin dari Pangeran siapa Pak? Ya, suaminya Ratu Kalinyamat. Nah, itu beda. Tapi dari sisi historis kebudayaan kemudian kenapa harus ada tradisi ini? Kalau saya boleh ngomong, tradisi ini dimunculkan kembali. Itu juga baru 5 tahunan terakhir lah. Itu kenapa? Awalnya kalau saya boleh cerita sedikit bahwa masyarakat Piji itu sebelumnya ya di hampir sekitar Muria inilah banyak yang tidak tahu tentang tradisi ini. Tapi kemudian mereka mencari referensi, kemudian sumber informasi, dan akhirnya ketemulah filosofi ini. Dan setelah ketemu, akhirnya mereka mencoba menerjemahkan filosofi ini kepada sebuah tradisi. Jadi tradisi yang kemarin dilaksanakan masyarakat itu sebetulnya ya enggak kayak misalkan ada harus arak-arakan, kemudian harus ada apa namanya gunungan dan lain-lain. Itu tidak, itu hanya sebagai bentuk apa ya, bentuk
Kayak atok gitu ya. Oke, tadi saya ceritakan tentang batik-batik banyak ya. Sebenarnya di Indonesia banyak ini di Megamendung yang diceritakan oleh ini fontnya kok nuwuk ya? Oh ya, Megamendung ya. Megamendung ternyata di sini ada filosofinya menarik. Jadi ternyata batik itu semuanya ada filosofi, tidak asal buat. Batik beda, mungkin kain ulos mungkin ada, tapi filosofinya seperti apa ya kita nggak tahu ya. Atau mungkin yang di Kendari, yang di Ambon, kalau di batik pasti ada filosofi. Nah ini batik ini juga pasti ada filosofinya. Ini terosok dari Jepara. Nah Jepara. Nah, kalau Megamendung di sini filosofinya adalah mega berarti langit, ya. Mendung atau langit yang meredup biasanya akan hujan. Nah, istilah Megamendung di sini diartikan dalam kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar, tidak mudah marah. Karena kalau cerah kan bahagia, kalau mendung kita kadang buru-buru kan. Nah, tapi ini diajarin untuk sabar. Ya, ada lagi filosofi dari Parangkusumo. Nah, Parangkusumo ini Jogja, ini di Solo. Parangkusumo memiliki makna sebuah kehidupan harus jalan resik dari perjuangan ya dan usaha. Motif parang berasal dari Panembahan Senopati saat melihat karang yang hancur karena titik air. Karang ingin berusaha melawan air tapi dia harus kalah. Ya, makin lama ketetesan akan berlubang kalah. Tapi ini perjuangan dan usaha dia untuk bertahan. Ya, yang bagi yang disakiti harus tetap bertahan gitu ya. Oke, kemudian ada lagi motif apa ini? Kawung Jogja. Ini di Jogja banyak ini motif ini. Ya. Motif ini kuno karena digunakan pada zaman. Filosofinya sendiri di antara pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih, tanpa ada keinginan untuk ria. Ria itu sombong. Ada lagi sebenarnya motif kayak parang yang ada di bangunan UMK Gedung Rektorat. Nah, dulunya motif-motif batik itu hanya tertentu yang boleh pakai. Gak semua orang boleh pakai batik motif apapun. Ada larangan di zaman kerajaan kuno itu. Jadi motif parang itu harus ini keluarga kerajaan, untuk masyarakat umum harus ini. Kalau Anda lihat foto-foto kuno yang ibu-ibu pakai jari atau yang bapak-bapak pakai sarung batik atau apa, itu motifnya kan hampir mirip-mirip. Yang kalangan rakyat jelata dengan raja kan beda motifnya. Karena ada aturan nggak boleh dipakai oleh rakyat jelata yang standar untuk apa? Pimpinan, untuk bangsawan. Nah, kalau di Kudus dulu memang sudah sejak lama. Saya coba cari artikel abad 16 sudah ada ya. Cuma di sini dia memiliki tata warna yang khas di sini. Yaitu batik warna coklat khusus ya dan warna biru dan hitam. Paling banyak Soga Kudusan, coklatnya agak khusus, coklatnya agak eksklusif kayak batik Solo. Dan dulunya desa-desa yang mengembangkan batik itu di Langgar Dalem, Menara dan Kerjasan. Kerjasan itu mana ya Pak Iwan ya? Kerjasan. Kalau Kajeksan itu menara ke selatan. Kalau Kerjasan itu kalau salah menara agak ke barat. Tidak ya? Di situ. Ya, kemarin yang kelompok 1 ke Sunggingan. Iya kan? Batiknya tuh Rama ya? Iya kan? Nah, itu masih dekat dengan Kerjasan. Nah, di situ. Aslinya sebenarnya di situ. Kalau yang Mbak Yuli kita kunjungi kemarin itu dia kan bukan asli daerah batik daerah situ. Ya, tapi setelah tahun 2005 ya mulai berkembang. Di Kudus mulai dikenalkan. Ya kan dulu Kudus nggak ada batik khas. Dan Kudus muncul akhirnya batik-batik dengan menggunakan lokal brand atau lokal motif. Dan mungkin saya rasa kayak mungkin di Buton apa, terus mungkin di Ambon tadi apa Parang ya, Parangnya Patimura itu ya. Atau apa? Mungkin Papua motif koteka mungkin gitu ya. Ya, bisa jadi. Oh, Cendrawasih, betul Cendrawasih ya. Motif Parijoto ini ya. Nah, ini khas. Kalau orang pakai ini berarti orang ya paham dengan Kudus ya. Ada lagi motif tembakau cengkeh. Ya. Banyak-banyak motifnya warnanya. Intinya daun tembakau. Kalau Anda lihat karyawan Jarum itu kan pakai batiknya batik khas motifnya. Tapi hari apa ya? Kalau salah hari Senin Selasa ya. Kemarin kita ke sana hari apa? Selasa pakai bebas ya kemarin. Dari Senin kemungkinan. Jadi agak hijau ya Pak Iwan ya. Agak motif daun-daun bakau dan cengkehnya. Ya.
Kalau yang pegawai mie ayam itu motifnya mie ayam. Oh, udah. Oh, gitu. Oke, nah ini yang menarik, ada juga batik legenda Bulusan. Ya, kita sayang nggak sempat ikut tradisi Bulusan karena tradisi Bulusan itu adanya di bulan Syawal, bulan Idul Fitri. Jadi dulu ada cerita itu Sunan Muria hendak mengunjungi Sunan Kudus melewati desa daerah Sumber. Terus mendengar ada suara aneh kayak gemersik air di malam hari. Ternyata ketika muridnya disuruh mencari sumber itu, ada sekelompok petani yang masih bercocok tanam hingga malam hari. Gitu. Terus ya dengan berbagai cerita apa ya? Di Sabdo. Sabdo itu apa ya? Aku sabdo kamu jadi bulus. Dikutuk ya, dikutuk. Aku kutuk kamu jadi ganteng kan gitu ya. Ya, sayangnya kutukan jelek-jelek, gak ada kutukan yang baik ya. Gak kutuk jadi kaya gitu kan, gak ada ya. Nah akhirnya jadi ini kalau dilihat ini petani, ini Sunan, ini jadi bulusnya kura-kura. Bulus itu kura-kura. Dulu katanya konon di sungai di situ masih ada bulusnya ya, Pak Iwan ya. Tapi beberapa tahun saya tanya teman-teman yang ikut tradisi nggak melihat lagi apakah kura-kuranya sudah mati, apakah benar-benar itu kura-kura yang dari manusia yang menjelma dari siluman kura-kura itu atau bagaimana gitu ya. Tapi ini tradisi itu atau mitos-mitos itu biasanya ada poin positifnya, pesan-pesan ya gitu. Oh berarti kita kalau sudah waktunya malam istirahat, nggak boleh di sawah. Makanya kita kan nggak malam-malam nanti, maksimal jam 6 ya. Iya. Nah, di sini yang menarik spirit gang dari Batik Kudus yang dulunya sudah banyak orang nggak meminati batik. 2005 beberapa komunitas, salah satunya Mbak Yuli kemarin memulailah untuk pengembangan batik. Dan yang unik lagi batiknya ini Kudus yaitu supaya dia bisa bersaing dengan batik Jogja, batik Solo yang sudah trennya lama, ya harus punya khas. Dengan Cirebon lagi apa tadi? Megamendung ya, itu kan Cirebon, Indramayu, Karawang, daerah situ. Nah, dia harus punya khas. Makanya batik Parijoto, batik Menara, batik Cengkeh itu yang jadi oleh-oleh khas biasanya. Ya. Nah, di tempat Anda saya rasa ada, cuma tadi yang teman-teman di Ulos bingung. Itu ada filosofinya enggak? Saya pernah dapat beberapa kain ulos, tapi saya masih bingung motifnya kayak cuma beda warna saja gitu. Enggak ada bentuk-bentuk tenunan hewan atau apa gitu. Ada? Biasanya apa yang paling sering? Beda kainnya atau beda motifnya? Motifnya apa? Kayak ya kita iya kan ya, beda pokoknya ya gitu ya. Oke. Oke. Kalau di Ambon ada beda nggak atau hanya sejenis itu aja? Satu aja, motifnya sama itu semua? Oh enggak, motifnya ada cengkeh-para sama alat-alat musik tradisional Maluku seperti totokuan, dan lain-lain. Alat-alat musik ya. Buton nggak ada ya? Buton dia Tenun biasa. tenun hanya membedakan. Kalau yang saya Warna. tahu mungkin ada tulisannya, tapi kalau saya tahu hanya membedakan perempuan laki-laki. Kalau perempuan tuh garis jari, kalau laki-laki kotak. Oh gitu. Ya. Garis berarti garis perempuan. Bedanya gitu ya. Oke, menarik ya. Garis-garis kotak. Makassar piye? Nggak ada batik. Kalau batik yang dibilang tradisional yang dari dulu itu sebenarnya nggak ada, cuma kan kayak batik kayak orang Makassar tahu batik dari orang Jawa. Oh. Motif yang biasa dipakai kayak yang kemarin ada di galerinya Bu Yuli? motif aksara lontara itu aksara tradisional kami. Terus kalau di tempat saya ada motif gong nekara, karena di tempat saya itu ada gong nekara terbesar di Asia Tenggara. Terus motif tentang pulau kami. Gong ya. Gong. Gong itu berarti bulat-bulat begitu motifnya. Bentuknya kayak gimana ya, tampak samping karena bentuknya kayak dandangnya kebalik. Oh, ya. I see. Oke, menarik ya. Nah, dari sini tadi kita belajar tadi pertama tentang pager mangkok, kemudian tentang batik ya. Pager mangkok lebih banyak spiritnya ke Gus. Ya. Saya rasa
ini adalah poin atau mungkin ajaran yang mungkin perlu kita terapkan dalam sehari-hari. Pertanyaan saya, sudahkah ada yang menerapkan pagar mangkok di kelompok kita? Kayaknya baru saya ya, setiap acara ngajak makan gitu ya. Siapakah yang sudah menerapkan pagar mangkok? Nggak harus makanan sebenarnya. Konsep sering ya? Oh, sandal. Pagar mangkok nggak. Kalau filosofi secara awal lebih ke arah makanan, tapi akhirnya kalau ini mau turunannya bisa lebih banyak. Ya, pagar mangkok itu nggak hanya makanan mungkin gitu ya. Lebih ke arah bisa tentang kesehatan, tentang pakaian dan lainnya, uang, rezeki dan lainnya. Jadi berbaginya nggak harus bentuk makanan, gitu loh. Atau rasa cinta yang dibagi-bagi banyak orang itu kan memagari diri ya. Pagar cinta beda lagi itu ya, beda itu ya. Oke, berarti perlu kita uji dong, apakah Anda sudah melaksanakan pagar mangkok atau belum malam ini, Bro? Kalau yang makan mangkok ini kayaknya Oke ya, menarik sebenarnya ya. Saya rasa dengan Anda berbagi, ya bukan besarnya harga makanan atau yang kita berikan, tapi biasanya adalah keikhlasan atau bagaimana kita menyampaikannya. Ketika kita memberikannya kepada orang lain, itulah yang menjadi poin, mengena. Oh, orang ini kok seperti ini, ada respon positifnya. Ketika bisa memberi, itu biasanya kan ada hormon apa istilahnya, bukan endorfin ya, apa Anda merasa ya gitu loh. Ada sisi itu loh, gitu loh. Apa sisi yang up di diri Anda. Nah, dan itu yang perlu kita olah terus. Endorfin ya berarti ya. Endorfin ya, membuat Anda bahagia, seneng, puas gitu loh. Hormon itu yang perlu dikeluarkan terus dari diri kita. Jangan hormon yang marah, emosi, egois dan lainnya, tapi hormon yang bersifat bahagia itu loh. Nah, bagaimana Anda bisa menciptakan hormon itu dengan apa? Oh, biasanya saya kalau nolong orang lain keluar Pak hormon itu Pak. Ya udah, biasakan kegiatan itu. Nanti Anda akan positif hidupnya. Tetapi kalau hormonnya sedikit marah, nah itu akan terbiasa. Ya kan, kalau Anda kebiasaannya apa ya, baik kan awiting tresno jalaran sangka kulino kan itu ya. Jatuh cinta atau jatuh hati itu kan berawal dari sering. Kalau Anda seringnya baik, ya akhirnya baik. Kan gitu ya. Dan itu bisalah kita coba diri Anda sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya, diri kita itu obat diri kita sendiri. Kalau Anda hari ini kok capek, males gitu, sebenarnya wah Anda ngapain? Wah, aku mudah marah, emosian ini. Nah, orang emosi sebenarnya capek loh ya. Orang emosi itu capek betul. Suka marah, nggak mood. Nah, itu capek sebenarnya. Gitu loh. Capek itu. Ya, kalau kita lihat aja dia kok tiap hari emosi, kalau dia ngomong gini ya. Sebenarnya yang capek kayaknya Anda. Orang yang lihat Anda juga capek gitu. Iya kan? Ini ngapain anak ini sensi terus, gak habis-habis sensinya kan gitu. Ya, karena kita berbineka, kita kumpul bareng-bareng gimana, Kak? Pertama mau tanya dulu. Ya. Pagar mangkok itu kan tentang berbagi ya. Ya. Tentang berbagi. Berarti kalau berbagi cerita itu kayak berbagi pengalaman. Berbagi cerita baik, berbagi masalah ini. Kalau pengalaman ya. Kalau ceritanya kebaikan gitu. Ya, pengalaman baik kan itu. Kita harus mengingat. Contoh ada Sharing. ya, ada satu teman kita yang mengalami kendala kita itu Beri masukan. Oke. Itu termasuk pagar mangkok, tapi dalam mana lebih dalam lagi, nggak hanya makanan ya. Jadi kita, oh teman ini lagi membutuhkan masukan kita. Tapi terkadang teman-teman yang bermasalah itu bukan butuh masukan kok. Butuh teman untuk mendengarkan saja. Itu bagi dia sudah cukup. Ya, terkadang kita harus menjadi pendengar yang setia. Untuk agar suara kita didengarkan. Ada orang lain ngomong, kalau kita kok ngomong gak kedengeran. Tapi kalau kita diam mendengarkan, dengeran. Gantian kita ngomong, dia akan diam juga. Itu respon. Itu responnya normatif, itu pasti semua seperti itu. Gitu. Coba Anda praktekkan. Kalau Anda sudah bisa menjadi pendengar setia, Anda akan menjadi pembicara yang didengarkan orang lain. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda belum bisa mendengarkan orang lain, ya orang lain gak akan pernah mendengarkan Anda. Kalau kepala suku pengen didengarkan timnya, berarti harus belajar mendengarkan anggotanya. Itu kuncinya gitu. Sebagai contoh seperti itu. Ya, di sini ada kepala suku Pak Iwan.
Karena dari semua 39, satu kelompok 20, satu orang harus ditunjuk sebagai kepala suku, yaitu Mario. Gitu. Dia harus menjadi kakak tertua bagi teman-temannya, gitu ya, kepala sukunya. Oke, ada lagi? Mungkin? Kalau nggak ada, berarti kita sudah sampai di acara closing. Terima kasih kepada Pak Iwan, matur nuwun, kita berikan aplaus lagi kepada beliau. Oke, selanjutnya kita berfoto bersama ya. Oke, untuk laporan matur nuwun dari saya, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan sehat selalu untuk kita semua. Matur nuwun.